Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari turun lapangan kami yang berjudulkan pengukuran muskuloskeletal disorder pada pekerja angkat angkut di Budiman Swalayan Puranji Kota Padang yang beranggotakan Agara Nashwa Sakina, Najwa Hilal Ikrani, dan saya sendiri Zara Faiza dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SKM MKKK. Baiklah, untuk latar belakang, mengapa kami memilih swalayan itu berdasarkan penelitian terdapat 70-85% pekerja mengalami nyeri pada bagian tubuh tertentu. Makanya kami memilih untuk meneliti resiko MSDS serta postur kerja pada pekerja angkat angkut di supermarket, Budiman, Kota Padang sebagai dasar perbaikan ergonomi di lingkungan kerja. Lalu kami juga mengukur nih menggunakan NBM dan juga OWAS. Didapatkan hasil NBM-nya itu punggung bawah 83%, pinggulnya 67%, serta bahu, punggung atas, paha, dan lutut itu masing-masing 50% dengan rata-rata skor 28,3 yang termasuk kategori sedang. Untuk kawasnya sendiri itu sebagian besar postur pekerja berada pada tingkat resiko sedang hingga sangat tinggi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arad. Pada Arad disilahkan. Baik, terima kasih Zahra. Kami menggunakan metode OAS dan juga REBA, mix. Untuk gambaran umum dari lokasi penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di Buriwan Soloyan, Kuranji, yang terletak di Jalan Durian Tarung nomor 1, Pasar Batang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Di mana lokasi ini dipilih karena letaknya dekat dengan jalan bypass, sehingga memudahkan akses logistik dan juga distribusi barang, merupakan outlet yang cukup besar dengan aktivitas bongkar muat yang intensif, dan semua proses angkat-angkut itu dilakukan secara manual, tanpa alat bantu mekanis. Jadi, Solayan ini memiliki sekitar 60 karyawan totalnya, dengan pekerja angkat angkut ada eh, 5 orang, di mana 2 pekerja tetap di gudang dan juga 3 pekerja di tim counter. Kelima pekerjaan ini full time dengan hanya hari libur di hari Minggu. Tidak ada alat bantu seperti forklift, hand pallet, atau conveyor, dan lantai area kerja itu terbuat dari beton atau keramik, namun tidak selalu rata. Untuk tahapan kerja, di mana yang pertama, saat supplier mengantarkan barang, maka barang tersebut akan diterima oleh para pekerja di area loading dock, lalu akan dipindahkan ke area dalam gudang. Di area dalam gudang akan disusun barang di dalam gudang penyimpanan, lalu akan didistribusikan barang tersebut ke area penjualan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan housekeeping. Program pencegahan bahaya K3 hanya mengikuti prinsip dasar K3, namun belum tepat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, hasil identifikasi bahaya dan risiko ergonominya, ini pertahapan kerja. Yang pertama itu penerimaan barang, di mana bahayanya itu membungkuk saat memeriksa barang dan membuka kemasan, dan juga mengangkat barang secara manual tanpa teknik yang benar. Di mana risikonya itu postur kerja yang tidak netral, dan juga beban kerja berlebih pada otot punggung dan lengan. Pada tahapan kerja yang kedua itu pemindahan barang ke gudang, di mana bahayanya itu mengangkat dan membawa kardus berat yang berulang, tidak tersedianya atau kurangnya alat bantu angkut, yang risikonya itu tekanan pada tulang punggung dan juga aktivitas akut-akut manual yang tinggi. Tahapan kerja yang ketiga itu penyusunan barang di gudang, di mana bahayanya itu menjangkau rak tinggi atau rak bawah, dan juga tumpukan barang yang tidak stabil, di mana ini risikonya itu postur mendongak, jongkok, dan juga meraih terlalu jauh. Dan juga gerakan refleks menahan barang jatuh. Nah, untuk tahapan kerja yang keempat itu pendistribusian ke area penjualan, di mana bahayanya itu mendorong atau menarik troli yang berat dan juga memutar badan sambil mengangkat barang, di mana risikonya itu beban besar dan tinggi pada bahu dan juga rotasi tulang belakang bawah yang berlebihan. Yang terakhir itu housekeeping dan penataan akhir, di mana bahayanya itu membungkuk lama saat membersihkan atau merapikan, dan juga mengangkat dan menyimpan troli. Risikonya itu postur statis yang tidak ergonomis dan juga beban tiba-tiba pada bahu dan lengan. Next. Dasar pemilihan metode pengukur risiko yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi kerja berdasarkan data kuantitatif dengan menggabungkan survei, observasi, dan analisis postur kerja untuk mengidentifikasi risiko ergonomi. Alat ukur yang digunakan itu kuesioner untuk memperoleh data keluhan dan kondisi kerja, dan juga worksheet REBA untuk menilai postur tubuh dan tingkat risiko ergonomis. Selanjutnya itu pengukuran yang akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan.
Baik, saya akan menjelaskan dari hasil yang kami analisis itu pekerjaan inisial. Yang pertama, pekerjaan inisial R yang dimana berdasarkan perhitungan sudut yang telah dilakukan dapat diamati bahwa R mendapatkan nilai 4 untuk terang atau badan karena membungkus 92 derajat. Mendapat nilai plus 3 untuk naik karena menunduk lebih dari 20 derajat yaitu 46 derajat dan leher miring ke samping. Mendapat nilai plus 2 karena salah satu kaki ditekuk dan posisi tidak stabil. Nah, didapatkan nilai irisan itu 7, mengangkat bebannya itu 10 sampai 22 lbs, mendapat nilai plus 1, dan nilai irisannya itu 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi untuk nilai grup A-nya itu 8. Grup B-nya mendapatkan nilai plus 3 pada upper arm karena ditekuk 85 derajat di depan tubuh, mendapatkan nilai 2 pada lower arm karena menekuk 75 derajat, mendapat nilai 2 pada pergelangan tangan karena membengkok lebih dari 15 derajat yaitu 48 derajat. Didapatkan nilai irisan grup B itu 5, perbandingan posisi rotasi nilai B itu adalah 6. Jadi untuk hasil nilai C, karena dia ada small range action-nya juga ditambah 1, jadi untuk nilai hasil rebanya itu irisan dari nilai C-nya 10 ditambah dengan 1 itu tadi itu 11. Untuk R ini memiliki level resiko tinggi dan tindakan perbaikan yaitu perlu segera dilakukan. Yang kedua itu ada pekerja inisial K. Untuk pekerja inisial K, berdasarkan perhitungan sudut yang telah dilakukan dapat diamati bahwa K mendapatkan nilai 3 untuk terang karena membentuk 21 derajat, mendapat nilai 3 untuk neck karena menunduk lebih dari 20 derajat yaitu 87 derajat dan lebih miring ke samping, lalu untuk mendapat nilai plus 2 karena salah satu kaki ditekuk dan posisi tidak stabil. Nah, didapatkan nilai irisan yaitu 6 ditambah dengan bebannya lebih dari 11 itu plus 1, nilai irisannya itu 6 tambah 1 yaitu 7 untuk grup A. Lalu untuk grup B mendapatkan nilai 1 pada upper arm karena ditekuk 50 derajat di depan tubuh, mendapat nilai 2 pada lower arm karena menekuk 126 derajat, mendapat nilai 2 pada pergelangan tangan karena membengkok lebih dari 15 derajat yaitu 69 derajat. Didapatkan nilai irisan grup B itu 2, beban dan posisi rotasi pergelangan sedikit memutar ditambah 1, dan nilai skor B-nya itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk nilai tabel C-nya itu mendapatkan nilai irisan 6 ditambah 1 yaitu 7. Jadi untuk reba dari resikonya itu sedang dan tindakan perbaikan itu yaitu perlu dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arab, pada Arab disilakan. Oh, baik, Maaf, selanjutnya pada itu Najwa. ada pekerja inisial H, di mana itu berdasarkan postur kerja yang ditekuk ke depan itu 46 derajat, batang tubuh mendapatkan nilai 4 karena itu besar dari 60 derajat dan kecil dari 90 derajat. Lalu untuk leher itu mendapatkan nilai 2 karena menunduk dan juga lebih dari 20 derajat. Untuk kaki itu mendapatkan nilai 1 karena lutut tertekuk. Lalu mendapatkan nilai 1 pada lengan atas karena berada pada posisi netral sehingga tidak mendapat fleksi, ekstensi, adduksi maupun elevasi yang meningkatkan skor. Lalu mendapatkan nilai 1 pada lower arm karena sudut 0 derajat berada dalam rentang netral dan sehingga tidak menambah risiko postur dan tetap memperoleh skor minimum. Lalu mendapatkan nilai 1 pada wrist, pergelangan tangan karena posisinya itu 0 derajat juga, tidak menunjukkan fleksi, ekstensi, atau deviasi sehingga dinilai aman dan hanya mendapat skor dasar. Jadi untuk irisan dan irisannya itu didapatkan itu 6 tambah 1 dengan total itu 7. Di mana kesimpulannya untuk pekerja inisial H ini dengan level risiko sedang dan memerlukan investigasi lebih lanjut perlu dilakukan perbaikan dalam waktu dekat, tidak harus segera tetapi tidak boleh ditunda lama juga. Next, untuk pengukuran pekerja selanjutnya akan dijelaskan oleh Arab. Pada Arab, persilakan. Baik, hasil dari worksheet Bapak pada pekerja inisial B dapat dilihat dari hasil sudut pengukuran pada tabel dan juga pada gambar. Nah, di sini didapatkan nilai 2 untuk terang karena membentuk 20 derajat 20 derajat dan juga mendapatkan nilai 2 untuk leher karena membentuk sudut 19 derajat dan mendapatkan nilai 2 untuk kaki karena bobot tidak tersebar secara merata. Jadi postur tubuh tidak stabil, di mana salah satu kaki itu menopang lebih besar daripada kaki lainnya, mengakibatkan kondisi ini tuh memperoleh penyesuaian ditambah 2. Berdasarkan kombinasi atau irisan didapatkan tabel A dengan skor 4 ditambah 1 karena beban yang diangkat itu cukup banyak. Jadi skor total tabel A adalah 5. Untuk tabel B,
mendapatkan skor 2 pada upper arm karena ditekuk 30 derajat dan mendapatkan nilai 1 pada lower arm karena sudut 78 derajat terbentuk dan mendapatkan nilai 2 pada wrist karena mengalami fleksi 24 derajat yang dimana lebih dari 15 derajat. Nah, berdasarkan kombinasi upper arm, lower arm, dan juga wrist, didapatkan tabel B itu 2. Karena tidak ada tambahan lagi, maka skor dari grup B itu 2. Hasil dari irisannya di tabel C didapatkan skor total adalah 4. Namun karena dilakukan terus-menerus, maka ditambah 1 hingga skor rebanya didapatkan adalah 5. Selanjutnya, pekerja F, di mana dapat dilihat pada gambaran juga tabel, didapatkan bahwa sudut yang diamati bahwa pekerja F itu mendapatkan nilai 4 untuk terang karena membentuk 93 derajat, mendapatkan nilai 2 untuk leher karena membentuk sebesar 18 derajat, dan mendapatkan nilai 2 untuk kaki karena bobot tersebar tidak merata dan lebih bertumpu pada kaki kanan. Lalu kombinasi ini membentuk irisan pada tabel A itu dengan skor 6 ditambah dengan 1 karena mengangkat beban karena ditambah dengan activity score, skor akhir dari pekerja F adalah 11. Lanjut ke rekapitulasi hasil, di mana didapatkan bahwa pekerja R itu mendapatkan skor reba 11, pekerja K7, H7, B5, dan F11, maka didapatkan rata-rata reba skor adalah 8,2 dengan kategori risiko yang tinggi, maka perlu segera diperbaiki. Next akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, selanjutnya itu analisis postur kerja dan keluhan muskuloskeletal. Yang pertama itu ada postur terang, di mana itu pekerja banyak membungkuk ekstrim saat mengangkat barang sehingga meningkatkan risiko nyeri punggung bawah dan beban tulang belakang. Lalu postur leher, semua pekerja mengalami fleksi leher berlebihan yang menyebabkan ketegangan otot dan potensi nyeri leher kronis. Postur lengan atas dan bahu, beberapa pekerja mengangkat lengan tanpa penopang meningkatkan risiko kelelahan dan cedera bahu. Lalu pergelangan tangan, pekerja banyak membungkuk ekstrim saat mengangkat barang sehingga meningkatkan risiko nyeri punggung bawah dan beban tulang belakang. Lalu postur kaki dan lutut itu posisi kaki yang tidak stabil serta kebiasaan jongkok lama menambah risiko nyeri lutut dan ketidakseimbangan tubuh. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risiko ergonomi pada Sulayan Budiman, yang pertama itu ada pekerjaan, organisasi, individual, dan juga lingkungan kerja. Next. Program K3 yang sudah ada dan evaluasinya. Jadi program K3 di Supermarket Budiman belum berjalan secara sistematis karena minimnya perhatian ergonomi, kurangnya alat bantu angka, dan tidak adanya SOP keselamatan. Sehingga banyak pekerja mengalami keluhan muskuloskeletal dan diperlukan penerapan K3 yang lebih terarah untuk mengurangi risiko cedera serta meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baiklah, ini berikut ada rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pekerja. Yang pertama itu pekerja R, yang saat ini itu disarankan menggunakan platform setinggi pinggang, menerapkan tingkat angkat yang benar, dan lainnya. Dan lalu untuk pekerja P itu resiko sedang, perlu pengaturan ketinggian barang agar sejajar pandangan, melakukan pergerakan rutin, dan juga yang lainnya. Pekerja H, resiko sedang itu menggunakan step ladder, menata ulang posisi barang, dan serta menggunakan waist support. Untuk pekerja B itu perlu meningkatkan stabilitas kaki, memperbaiki pergelangan kardus, melakukan latihan membuat pergelangan tangan. Pekerja F itu harus segera menggunakan hand platter atau troli, menentukan ulang layout gudang untuk mengurangi infeksi ekstrim, dan juga mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala. Untuk rekomendasi secara keseluruhan, rekomendasi perbaikan ergonomi di supermarket Budiman mencakup pengendalian teknis melalui penyediaan alat bantu angkat, penyelesaian tata letak gudang, dan penggunaan kemasan ergonomis, pengendalian administrasi berupa pelatihan teknik angkat, rotasi kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan penerapan SOP K3. Tetap penggunaan APD seperti sarung tangan anti selip, seperti sepatu safety, dan sabuk penopang punggung untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Mungkin sekian dari kelompok 3. Maaf pada kesalahan kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.